see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar Do You See What I See? Nama gue Tata. Ini adalah podcast pertama gue di Do You See What I See. Di sini gue mau berbagi cerita horor pengalaman kakak gue yang dulunya pernah viral di aplikasi BeeTalk pada tahun akhir 2017 kalau nggak salah. Ini sebelumnya gue mohon maaf ya kalau memang gue nggak terlalu rapih untuk bikin alur ceritanya karena ini lumayan panjang. Dan the reason why kenapa gue repost lagi cerita ini karena sayangnya beberapa hari setelah kakak gue ngepost berita itu ternyata berita atau thread yang udah dipost di aplikasi BeeTalk itu tiba-tiba hilang. Entah kena ban sama orang lain, dihapus, kena report, itu nggak tahu kenapa. Oke, cerita ini dimulai pada tahun 2013, dimana aplikasi BeeTalk itu memang lagi hype-hypenya lah. Hype-hypenya dipakai sama semua orang di kalangan teman-teman kakak gue nih. Jadi tongkrongannya, satu tongkrongan, satu komunitas, teman-teman kampusnya kakak gue udah pada punya BeeTalk sendiri. Dan kakak gue akhirnya ikut-ikutan untuk download aplikasi tersebut. Singkat cerita, kakak gue download aplikasi BeeTalk itu, terus mulai otak-atik aja di aplikasi tersebut. Lagi cari-cari kawan, akhirnya ketemulah satu cewek bernama, panggil aja namanya Cindy gitu. Ini BTW nama semua orang gue samarin ya, karena untuk menjaga privasi dari semua orang ini. Namanya Cindy, dia tinggal di daerah Cipadu. Jadi si Cindy ini yang kakak gue tahu, orangnya ceria, lucu, cantik, tapi sederhana gitu. Bajunya itu nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah terbuka maksudnya ya. Terus orangnya juga friendly ke siapapun. Terus terkenal populer lah. Jadi ketika kakak gue udah ketemu si Cindy ini, kayak teman-teman yang lain tuh nganggep kakak gue itu kayak hoki banget lu dapet ini kenalan si Cindy ini di sini gitu loh. Jadi kayak suatu pencapaian banget lah kakak gue nih ketemu si Cindy. Karena ya itu tadi dia cewek populer gitulah di sana. Singkat cerita kakak gue ngobrol sesekali main sama dia. Terus makin deket, akhirnya mereka pacaran. Pertama kali kakak gue main ke rumahnya, itu ada orang tuanya Cindy juga. Mereka sangat ramah banget, ngajakin makan bareng. Dan ternyata mereka memang tinggal cuma bertiga di rumah. Jadi Cindy tuh gak punya saudara lain, selain orang tuanya doang yang di rumah. Bahkan gak ada mbak atau asisten rumah tangga di sana gitu. Lagi makan, setelah kumpul-kumpul itu akhirnya kan mereka cabut nih berdua. Kakak gue sempet sih ngajakin serius gitu untuk melanjutkan hubungan mereka yang lebih serius lagi, yaitu nikah. Jadi kayak Cindy diajakin nikah sama kakak gue, dan Cindy mengiyakan itu dengan dengan reaksi yang penuh haru gitulah. Seneng banget Cindy pada saat itu. Singkat cerita, hari demi hari terus berlalu. Dan kakak gue sama Cindy ternyata dihadapkan oleh sebuah konflik yang cukup besar. Yang ternyata konflik itu memaksa mereka untuk putus. Jadi kayak harapan mereka, ekspektasi mereka yang tinggi itu ternyata kayak gak bisa dilawan karena konflik ini. Mereka harus putus dan akhirnya mereka mengakhiri hubungan
mereka ini. Cuma kayak salutnya gue di sini, walaupun mereka putus, mereka ini masih kontakan gitu. Bahkan Cindy pun nggak ngedelete nomornya kakak gue ini. Masih kayak tetap chattingan, cuma ya memang nggak seintens dulu ya ketika pacaran gitu. Oke, selang beberapa tahun, karena kakak gue nih udah ya karena udah putus lah ya sama dia, jadi kayak nggak ada alasan lagi untuk ngajak balikan. Dan akhirnya kakak gue balikan lah sama mantannya, bukan sama Cindy ini tapi sama mantannya, yang akhirnya malah serius di mantannya ini. Akhirnya di bulan April kakak gue menikah dengan ya sekarang mbak gue yang sekarang ini. Cindy tahu sebenarnya, Cindy udah dikabarin sama kakak gue tentang berita itu, dan Cindy tetap ngucapin selamat gitu loh ke kakak gue gitu. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawadah bla 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 gitulah. Oke, jalan seminggu kakak gue menikah. Ternyata kan kalau di aplikasi BBM ini BTW mereka udah nggak di Bitok lagi ya, maksudnya udah ke BBM juga gitu. Nah di BBM ini kakak gue ini nggak sengaja mencet di itu loh, kayak beranda atau mungkin recent kayak timelines-nya di BBM gitu, kayak home-nya di BBM itu kan kita bisa ngelihat status orang ya, story orang gitu. Nah, kebetulan Cindy itu ada di situ lewat. Nah, Cindy ini membuat status tulisan kata-kata yang galau, sedih, terus kayak stres gitu. Walaupun mungkin terkesan spam, tapi di setiap statusnya dia ini kayak ini nih bener-bener sedih banget gitu loh kata-katanya dia. Yang sebelumnya tuh bahkan dia nggak pernah buat status sama sekali. Ya jangankan nyepam lah, buat status aja tuh jarang banget gitu. Tiba-tiba dia nongol di BBM itu dengan kata-kata dia yang kayak berubah banget gitu. Yang pertama, kayak contohnya kayak gimana ya? Gue pengen keluar dari rumah. Itu yang pertama. Terus kayak orang tua gue kok strict banget ya sama gue, ngatur-ngatur gue ini itu bla bla bla. Atau mungkin cowok gue galak banget sih yang sekarang gitu loh. Gue capek sama dia gitu. Kakak gue ya gimana ya, karena masih seminggu baru nikah kan. Apalagi istrinya ini agak-agak ini juga kan, agak cemburu juga gitu orangnya. Jadi takutnya daripada nanti kejadian hal yang tidak diinginkan, jadi kakak gue yang cuma sebatas nonton doang gitu. Ya udahlah gitu, doa terbaik aja buat dia gitu kata kakak gue kan. Oke, hari berganti, terus berganti. Kayak kok kakak gue nih ngerasa setelah Agustus 2016 ke belakang, Agustus akhir itu, dia udah gak pernah lihat-lihat lagi nih story-nya, statusnya si Cindy nih. Bahkan biasanya kan Cindy ini kan karena terkenal cantik ya, jadi pasti foto profilnya tuh ada terus. Ini kok nggak ada. Ini kok nggak ada. Wah, jangan-jangan gue mungkin di blokir sama dia, atau mungkin di delete nomornya. Gue nggak tahu sih. Kakak gue juga nggak tahu kok tiba-tiba kayak nggak ada kabar, status juga nggak ada dan bla bla bla. Cuma itu tetap kakak gue keep gitu ya, karena kakak gue nggak mau aneh-aneh lagi sama orang ini, sama masa lalunya gitu maksudnya. Dipendem, akhirnya kakak gue ini nggak kuat lah, karena makin lama kan tahun baru tuh awal 2017 ya kan, biasanya mungkin ada lah yang nongol gitu kan di berandanya BBM dia. Tapi ini sama sekali, walaupun temen-temen udah pada upload semua story segala macem, ini cewek kok nggak nongol gitu loh. Entah kenapa perasaan penasaran dan kepo kakak gue ini muncul gitu aja gitu. Di hari yang random itu, awal 2017, gue nggak tahu di bulan apa lah, pokoknya awal 2017 kakak gue benar-benar penasaran banget karena udah nggak ada kabar tuh. Akhirnya kakak gue penasaran, kakak gue iseng ngeping si Cindy ini di BBM-nya. Di ping gitu kan,
pertamanya checklist 2 D gitu ya. Dan akhirnya di-read guys, di-read terus langsung typing gitu aja cewek ini, si Cindy ini. Dan ternyata dibalas dong, kayak, loh kak, kenapa kok tumben banget ngechat aku gitu kan. Wah, kakak gue happy, tapi kaget juga sih. Wah, ada orangnya ternyata gitu. Kakak gue chattingan akhirnya kayak nanyain kabar, kamu gimana kabarnya, bla 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 gitu. Ya Cindy bilang aja Cindy tuh sibuk, Cindy udah mulai jarang pegang HP, kerja dan lain-lain gitu. Oke, kata kakak gue kan. Cuma apa ya, di tengah-tengah percakapan mereka ini kok tiba-tiba kakak gue pengen ngajakin main gitu loh. Si Cindy ini pengen keluar lah sama Cindy, karena memang selain dulunya jadi pacar yang baik, Cindy itu kalau jadi temen itu asik juga. Jadi kayak udah lama nih gak ngobrol sama Cindy, apalagi di situ kakak gue kan taunya Cindy kan udah berdamai ya sama kakak gue dengan mengucapkan selamat pernikahan kakak gue, terus tetap nggak delete nomornya kakak gue. Jadi kayak ya udahlah, oke aja kali ya kalau gue ngajakin dia makan, dia ngajakin dia keluar gitu. Cuma kakak gue mintanya kayak, tapi kita bawa kawan ya, kamu bawa kawan, aku bawa kawan gitu. Jadi kayak nggak ngedate, nggak berdua doang gitu, ada kawannya. Terus ya si Cindy mengiyakan, terus kayak, oh ya udah ketemuan ya tanggal sekian di mana gitu. Oke, kata kakak gue begitu. Cuma sayangnya makin kesini kok teman-teman Cindy atau teman-temannya kakak gue ini berhalangan semua untuk nemenin mereka. Ada yang urusan keluarga, urusan kerja, ada yang lembur dan lain-lain. Nah ini yang bikin kakak gue sedikit resah gitu, pengen cancel. Cuma kok gak tahu kenapa rasanya tuh pengen ketemu aja gitu. Dan kalau memang mau cancel di hari tersebut, mereka tuh maunya di hari apa lagi kalau bukan hari itu. Oke, dan akhirnya singkat cerita, mereka tetap memaksakan untuk ketemu. Dan ya udahlah, karena kakak gue ini luangnya cuma malam. Pagi kan kerja ya, jadi luangnya cuma malam. Kakak gue nggak izin dulu ke istrinya, langsung aja terobos gitu untuk jemput si Cindy ini. Singkat cerita, kakak gue naik mobil menuju rumahnya Cindy yang memang nggak pindah-pindah dari dulu. Cuma masalahnya rumahnya Cindy ini nggak bisa dimasukin mobil ya, jadi kakak gue nunggu di depan gang gitu aja. Kakak gue udah ngechat Cindy, gue udah di depan rumah gitu ya, di depan gang katanya dia. Dan Cindy balas, oke, tunggu aja, gue lagi siap-siap, aku lagi siap-siap, kata dia kayak gitu. Nggak lama nunggu, ternyata ketika keluar, kakak gue sedikit kaget. Ya memang kaget sih, karena Cindy ini ternyata berubah penampilannya 100% dari yang dulu. Kayak contohnya rambutnya dia kan dulu selalu diikat ya, dikucir kuda gitu. Sekarang rambutnya jadi kayak dipirang, sedikit berwarna lah gitu. Cuma diurai gitu, kayak sedikit di smoothing. Cuma nggak apa-apa lah, it's okay kata kakak gue kan. Tapi bajunya itu yang dulunya mungkin cuma pakai kaos, pakai kemeja, pakai blus yang segitu sederhana, segitu anggun, sekarang pas ketemu waktu itu tuh benar-benar kayak baju-baju apa ya, orang-orang yang pekerja malam gitu. Dan maaf, sorry banget, dadanya itu kayak apa ya kayak sedikit terbuka gitu loh, sehingga ya karena mata kita gimana ya, notice sesuatu gitu loh. Jadi di dadanya Cindy itu ada tato itu bertuliskan namanya dia, kayak gede banget. Wow, ini kok berubah, kata kakak gue kayak gitu. BTW ini gue ceritanya agak merinding ya. Terus kakak gue agak takut, karena ini tetangganya aman gak nih kalau gue jemput di depan gang nih gitu kan. Takutnya ada kawan istri gue, atau mungkin ada yang hafal plat mobil gue kan, bahaya ya. Akhirnya kayak kakak gue tetap pasang muka-muka datar aja gitu, tetap seneng, tetap happy pas mbaknya Cindy ini datang.
buka pintu, tutup pintu, langsung kenalan. Kok kenalan, langsung kayak salam gitu. Ya udah, mereka jalan ke Blok M. Undahnya parkir, sampai di Blok M, mereka parkir, kakak gue parkir, turun dari mobil, jalan ke rumah makan di Blok M ini. Ya, kalian yang benar-benar nyimak cerita dari yang aplikasi Bitok ini pasti udah tahu lah ya. Ini kemana rumah makannya. Nah, ketika udah nyampe di rumah makan tersebut, ternyata kakak gue notice sesuatu, bahwa selama perjalanan mereka dari turun mobil masuk ke rumah makan nyari meja untuk duduk itu, mereka itu lagi diliatin sama customer yang lain atau orang-orang yang beli di situ, yang makan di situ. Itu pada ngeliatin kakak gue ternyata. Bukan ngeliatin ceweknya, tapi kayak ngeliatin kakak gue dengan tatapan yang heran, kayak sedikit bisik-bisik gitu loh, kayak macam-macam gitu loh. Gimana sih? Terus kakak gue gimana ya, mikir gitu loh. Biasanya kalau kita jalan sama cewek cakep nih, biasanya yang diliatin kan ceweknya ya, karena ceweknya yang bener-bener menarik perhatian. Tapi kok ini kayaknya kebalik, yang menarik perhatian tuh kayak kakak gue doang gitu. Tapi kakak gue tetap berpikir positif. Kakak gue bilang kayak, oh mungkin mereka mikir kayak ini cewek cantik, cowoknya siapa sih gitu loh. Apalagi ditambah kayak Cindy itu kan termasuk populer ya anaknya, jadi kayak wah kayaknya mereka pada kenal sama si cewek ini dan mereka kepo sama muka gue yang kayak mana. Jadi makin berpikir kayak gitu, kakak gue jadi makin songong nih, jadi kayak cengar-cengir sendiri, terus kayak makin gimana ya gitu ya, makin gegayaan lah, makin belagu gitu diliatin sama mereka ini. Akhirnya kakak gue duduk sama cewek ini, terus pesen makanan 2 porsi. Yang mereka makan kayak biasanya ya, sambil ngobrol-ngobrol di situ. Dan sedikit poin yang kakak gue tangkap di situ, Cindy mengatakan bahwa dia itu capek dengan kehidupan dia yang sekarang ini. Kenapa capek? Karena orang tuanya tuh udah tua, udah sakit-sakitan, entah bapaknya, entah ibunya, udah pada sakit-sakitan. Ditambah lagi Cindy nggak punya saudara untuk ngebantu orang tuanya sembuh, nggak punya kakak, nggak punya adik, saudaranya udah pada ya kayak apa ya, kayak mungkin saudaranya juga udah pada nggak peduli gitu loh sama dia, sama keluarganya dia. Terus ditambah lagi cowoknya itu galak banget sama dia, suka ngatur banget dan kayak suka toksik aja gitu sama dia. Jadi Cindy-nya mau putus tapi takutnya malah diancam, mau terus tapi Cindy-nya sendiri udah nggak ada rasa gitu. Curhatnya sih begitu Cindy-nya. Iya, kakak gue cuma bisa prihatin dan bilang bahwa itu semua adalah proses. Kita nggak akan bisa kayak gini tanpa proses-proses itu gitu. Karena Tuhan tahu pasti kamu dikasih ujian kayak gini karena kamu tuh mampu melewati itu semua. Dikasih kata-kata bijak itulah sama kakak gue pokoknya. Cindy nurut dan akhirnya udah mereka tetap makan lagi. Tapi di situ ada poin terakhir yang kakak gue tangkap, bahwa Cindy ini sebenarnya pingin keluar gitu loh, pingin pergi ke mana yang jauh untuk cari kerja yang lebih menghasilkan uang yang banyak, yang layak, dan bisa seenggaknya bisa lari lah dari cowoknya ini gitu loh. Dan dia berharap bahwa suatu hari nanti dia bisa balik lagi ke rumah untuk membahagiakan orang tuanya. Gitu katanya dia. Ya kakak gue cuma bisa mendoakan yang terbaik aja sih buat si Cindy ini. Oke, gak lama kemudian mereka udah kelar makan, balik lagi ke mobil, dan kakak gue berniat untuk ngebalikin Cindy ini pulang karena kan memang udah malam ya. Kakak gue nggak mau dicurigain lah sama istrinya gitu. Perjalanan pulang, kakak gue ngobrol-ngobrol lagi sama dia di mobil. Gak lama Cindy bilang bahwa Cindy tuh ada janjian nih sama kawannya. Wah, aku ada janjian nih sama kawan-kawan aku udah ditungguin gitu. Nah di sini kakak gue berpikir bahwa ini orang kan udah lama nggak kontakan sama gue. Gue juga udah lama nggak ngobrol sama dia lagi, nggak tahu kabar dia tuh sejauh ini tuh kayak gimana, proses-prosesnya gimana. Dan semalam itu sewaktu selarut itulah jam segitu dia ngomong kalau dia
lagi janjian sama kawan-kawannya untuk ketemu di suatu tempat, suatu hotel gitu. Jadi mungkin kakak gue berpikir bahwa ini adalah salah satu kerjaan dia gitu. Jadi kayak kakak gue nggak berani ngomong banyak sih, kayak oh iya. Oke, akhirnya kakak gue anter mbak si Cindy ini, cewek ini, karena memang searah kan sama jalan pulangnya di suatu hotel gitu ya. Oke, singkat cerita, kakak gue udah selesai nganter Cindy di depan hotel itu, dan kakak gue pun balik dengan ya biasa-biasa aja, dengan happy sih ketemu sama kawan lamanya dan lain-lain. Oke, singkat cerita, ini udah masuk ke bulan bulan akhir-akhir gitulah, udah mulai Juli Agustus gitu kalau nggak salah. Kakak gue nih BTW pada saat itu dia kerja di sebuah aliansi kayak lembaga asuransi gitu, dimana waktu itu kakak gue dapat info dari atasannya kalau kakak gue dapat klien baru itu bisa dapat bonus gitu. Nah, kakak gue cari-cari teman-teman yang pengen gabung sama lembaga itu, asuransi itu, tapi nggak ketemu-ketemu, nggak ada yang minat gitu. Sampai akhirnya kakak gue menyadari waktu kakak gue download aplikasi Bitalk itu untuk pertama kalinya. Dia itu kan kenal aplikasi Bitalk ini dari teman-teman tongkrongannya dia di komunitas ninja waktu itu, komunitas motor ninja waktu itu. Jadi kayak, oh iya kan kawan-kawan komunitas motor gue masih banyak ya. Jadi kayak ditawarin satu-satu. Akhirnya alhamdulillah ketemu banget satu teman, sebut aja namanya Faiz. Dia tertarik dan ya udahlah sekalian ketemu meet up sama kakak gue ini. Langsung siang itu juga kakak gue dikasih Sherlock alamatnya dia. Terus kakak gue datang, ya udah sih kayak kok kenalan sih, kayak ngobrol lagi, tanya-tanya kabar dan tanya-tanya anaknya dia sekarang gimana dan lain-lain lah, kayak ngobrol ngalur ngidur gitu. Walau belum ke poin utamanya ya, kayak ngajakin gabung itu belum. Masih basa-basi dulu. Oke, setelah basa-basi itu, kakak gue ternyata menyadari bahwa rumahnya si Faiz itu tuh cuma selang beberapa rumah doang gitu loh. Terus masuk gang, nyampe deh rumahnya Cindy gitu. Terus kakak gue bilang sama si Faiz itu dengan nada-nada yang songong gitu dah, "Woi Is, lu gak tahu ya? Kemarin ini gue abis jalan loh sama Cindy." Faiz yang ngedenger itu kayak langsung kayak, "Hah? Iya, gue jalan sama Cindy itu loh yang anak sana itu. Kan dulu lu juga pernah ngedeketin dia kan?" Katanya kakak gue ini. Terus si Faiz tetep malah tambah kaget, tambah heran. "Hah? Apa sih?" gitu kan. "Cindy itu loh, cewek itu tuh." "Seriusan lo?" katanya si Faiz kayak gitu. Dia jawabnya tetep nggak mau nerima pernyataan kakak gue abis main sama Cindy itu. "Iya serius, sumpah lu, demi apa lu?" "Astagfirullahaladzim, iya beneran gue abis jalan sama Cindy waktu itu, nggak tahu bulan kapan." Dan akhirnya Faiz mengatakan terakhir nih, dia nanya, "Emang lu nggak punya TV apa?" "Hah? Apa sih, kok nggak punya TV?" Dijawab lagi sama Faiz, "Lu nggak tahu beritanya ya?" Di situ Faiz mungkin karena ngerasa rumahnya deketan sama Cindy, dia kayak nggak bisa berkata-kata lagi. Dan akhirnya Faiz cuma bisa ngasih link sebuah Google gitu, kayak link berita yang udah pernah ke up aja gitu di TV. Itu adalah sebuah berita duka tentang cewek yang dibunuh di suatu hotel di daerah Cipulir. Dan cewek itu adalah si Cindy ini. Cindy ini meninggalnya sekitar tahun 2016 di bulan Agustus kalau nggak salah. Di situ terus
BTW pelakunya tuh adalah cowoknya sendiri di hotel itu. Dengan ketika polisi-polisi itu pada datang, pada memeriksa si jasadnya Cindy itu, di situ Cindy pakai baju dan tato yang sama dengan terakhir kali kakak gue ketemu sama dia. Astagfirullahaladzim, kakak gue cuma bisa diem. Semua tangan kakinya kaku, cuma bisa melongo, dan ya udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Sama Faiz pun sama, dia juga kayak menangkap ekspresinya kakak gue dan nggak bisa ngomong apapun. Singkat cerita, kakak gue pamit, bahkan kakak gue nggak sempet untuk ngomongin yang asuransi ini loh. Kakak gue cuma udah terlanjur shock sama dia, karena tuh bahkan gimana ya ngomongnya, 15 menit sebelum kakak gue nyampe di rumahnya Faiz, kakak gue ini masih BBM-an sama cewek ini. Kakak gue cuma bisa bilang sama Faiz, demi Allah, gue ini terakhir chattingan sama Cindy tadi pagi di BBM. Dikasih tahu screenshotannya, dikasih tahu foto terakhir pas kakak gue foto sama Cindy ini, nggak tahu deh foto terakhirnya kapan. Tapi memang bener-bener ada gitu loh screenshotan chattingan dari mereka janjian untuk makan, dari mereka chattingan malam-malam itu, dikasih semua ke Faiz. Sampai akhirnya kakak gue shock, izin pamit untuk pulang. Di perjalanan kakak gue mikir, apa Cindy punya kembaran, apa Cindy punya saudara, tapi masa kembarannya itu mirip ketiplek sama dia yang di berita itu. Gimana ya ngomongnya ya, masa iya sih? Langsung kakak gue langsung overthinking kan, jangan-jangan memang bener pas di Blok M itu, di rumah makan itu, orang-orang tuh ngeliatin kakak gue doang karena kakak gue kayak terkesan ngobrol sendiri gitu loh sama angin. Kayak orang gila, tau gak sih, kayak ngobrol sendiri. Bahkan, oh ya ini lupa ya gue ngasih tahu, waktu ketika kakak gue mau bayar bilnya ke rumah makan itu, kayak satu pelayannya yang di kasir tuh kayak bingung, kayak dia nerima bil kakak gue tapi sambil ngeliatin mangkok yang ada di meja kakak gue. Kayak itu mangkoknya masih full deh. Jadi kayak kakak kasirnya ini mikir kayak, nggak dibungkus aja kak yang itu gitu. Anjir, ngeri banget. Astagfirullahaladzim, gue merinding deh. Terus abis itu kakak gue cuma bisa diem aja. Singkat cerita nih, udah nyampe rumah, kakak gue langsung sholat langsung cuci kaki, cuci muka, bersih-bersih badan, terus beranjak tidur. Oh ya BTW temannya nanya ya, kayak gimana tadi ngobrol sama Faiznya gitu. Kakak gue ngeles deh, nggak tahu jawabnya gimana. Itu BTW belum malam banget ya nyampe rumah. Sampai rumah dia iseng-iseng ngecek BBM-nya lagi. Tetap masih ada kontaknya Cindy itu. Diping lagi sama kakak gue, dan ternyata checklist. Ya udah, kakak gue udah nggak ada harapan lain selain mendoakan yang terbaik lah buat si Cindy. BTW itu langsung udah lost kontak ya sama si cewek ini, sama si Cindy ini. Mungkin Cindy datang, I don't know gimana caranya beliau ini datang, Cindy datang. Mungkin karena kangen sama kakak gue, atau mungkin ingin menagih janji kakak gue yang pernah ngajakin dia serius. Karena mungkin setelah hubungan sama kakak gue selesai, dia itu mungkin gak pernah dapat pengalaman hubungan cinta yang lebih baik daripada kakak gue. Ya mungkin nilai moralnya yang dapat teman-teman semua denger, tangkap dari cerita ini adalah sebagai cowok ya, mungkin kita mungkin sebaiknya cowok-cowok kalian ini kalau bisa jangan ngasih harapan yang terlalu tinggi sih, kalau memang kalian tuh gak bisa mewujudkan kata-kata kalian itu sendiri. Dan untuk cewek mungkin kalian harus, kita semua ini harus saling bisa menjaga diri sendiri, dan kalau bisa jangan sampai terjebak lah di dalam toxic relationship itu. Carilah orang-orang yang benar-benar cinta sama kita, dan ya udah kayak selalu berdoa aja gitu sama Tuhan. Wow,
BTW udah selesai cerita gue. Pokoknya di thread itu yang di Bitalk itu benar-benar kakak gue tuh post semuanya. Untungnya kakak gue kayak masih ada bukti-buktinya gitu loh, dari kakak gue kenalan sama cewek ini, kakak gue main-main sama dia, terus fotonya selfie. BTW banyak banget foto-foto selfie mereka yang kakak gue post di aplikasi Bitalk itu. Jadi kayak kurang lebih ada 25.000 viewers yang udah ngeklik link aplikasi Bitalk kakak gue ini. Udah pernah rame banget komentar-komentarnya itu, bahkan udah banyak orang yang langsung kenal, oh ini si anak itu ya gitu loh, karena saking populernya cewek ini di orang-orang di sana gitu. Begitulah. BTW ini masih beberapa pengalaman dari kakak gue. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lain, gue bakal cerita pengalaman kakak gue lagi yang lain ke yang cewek lain. Untuk cerita gue sendiri, insya Allah mungkin gue bakal post di sini juga. Thank you for klik podcast ini, rekaman gue ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. podcast.ceritahoror@gmail.com